Kami dari kelas C2 mata kuliah pengembangan dan perubahan organisasi akan melakukan wawancara kepada Surabaya. Surabaya 45 Printing merupakan brand dari PT Surabaya Printing Indonesia, perusahaan inovatif yang mempunyai kompetensi bisnis di bidang printing atau percetakan. Surabaya 45 memiliki tim yang berpengalaman dan kompeten di setiap job position di perusahaan. Sebelum berubah menjadi PT Surabaya Printing Indonesia, perusahaan yang dikenal dengan brand Surabaya 45 Printing kini telah lebih dulu berdiri dalam bentuk CV pada bulan Oktober 2008 dan pada bulan November 2018 bentuk perusahaan ini diubah menjadi perseroan terbatas. Saat ini, PT Surabaya 45 sudah memiliki 6 cabang yang tersebar di 3 kota besar yaitu Jember, Bondowoso, dan Banyuwangi. Oke, Surabaya 45 menjadi bisnis pertama di Jawa Timur yang menciptakan sebuah mahakarya ya. Dan ini bentuk pertanggungjawaban kami dari apa yang kita tulis di belakang pundak-pundak kita mencetak kebaikan, yaitu Surabaya 45 yang paling pertama memberikan kelas pelatihan soft skill gratis untuk semua mitranya. Mana ada yang kayak gitu? Gak ada. Kalaupun ada akan tetap mengikuti kami karena kami yang pertama dalam saat itu. Yang kedua, kita brand pertama yang memberikan kelas bisnis gratis untuk UMKM. Yang ketika kita lihat yang kelas-kelas UMKM yang lainnya itu kurang serius, alhamdulillah Goodpreneur itu sekolahnya Surabaya 45, sekolah bisnisnya satu-satunya komunitas bisnis yang konsisten tiap bulannya tanpa putus melakukan kelas belajar secara offline tanpa putus sampai sekarang. Itu kalah tuh sampai yang punya yang dimiliki oleh kelas pemerintah aja kalah sama eksistensi dan konsistensi kita. Sama yang paling terakhir juga, yang tak kalah kerennya, kita adalah brand pertama yang mau bikinin konten relasinya kita. Kita bantu mereka bagaimana mengonsep kontennya, bahkan menaikkan kontennya dia di akunnya kita. Berarti kita kan mempromosikan mereka secara gratis daripada pakai influencer. Itu 3 inovasi utama yang akhirnya menimbulkan banyak sekali testimoni kepuasan positif kepada pelanggan kita, dan kita akhirnya membuat sebuah kategori bisnis baru, yaitu bagaimana bisnis bisa menciptakan dampak yang lebih gede ya, intangible impact untuk para mitranya. Tim R&D ya maksudnya ya, sama tim inovasi. Alhamdulillah sampai detik ini semua entitas yang ada di sini, semua tim bisa berkontribusi untuk ide inovasi. Karena kadang justru inovasi itu muncul dari tim-tim yang ada di lapangan, soalnya tim-tim yang ketemu langsung sama customer, tim-tim yang ngedesain langsung ngobrol sama customer, tim-tim yang langsung bersentuhan sama mesin. Malah mereka yang lebih kreatif gitu, karena mereka yang lebih relate. Kita ini orang-orang di manajemen, si level hanya melihat secara helikopter view kan, tapi kan mereka detail langsung ketemu nih di depannya. Jadi justru terkadang SOP tercipta dari perjalanan kerjaannya teman-teman di lapangan, malah dari situ. Jadi bottom up, bukan dari atas ke bawah. Justru dari inovasi tercipta dari bawah ke atas. Nanti kita tinggal hanya merapikan aja draft blueprintnya. Tapi kalau dari ide itu dari tim kebanyakan, bukan berarti atasan nggak boleh ngide juga, ntar gabut. Jadi kita kerja juga, tetap kerja juga kita. Tapi lebih pada kita menghargai ide-ide brilian yang keluar dari talenta muda, dan 75% karyawan kita itu Gen Z semua, kebayang kan. Jadi ide-idenya segar semua, keren. Berarti tidak ada tim khususnya ya, Mas? Sejauh ini kami pernah dulu mau coba itu, cuman kayaknya lebih keren pakai tim semua. Dia berpikir kerenan itu daripada satu orang puyeng gitu. Jadi mending kita 75 orang ini kita berdayakan semua. Ya, karena Apple itu untuk Amerika ya, Jerman punya Mercedes ya kan, Indonesia punya Surabaya 45. Kayak gitu nanti harapan. Jadi kita mau membuat sebuah brand yang go internasional. Capek kita nge-impor terus. Kita mau mengekspor produk-produk kita. Itu yang kita punya, semangat memberdayakan negeri. Makanya kita mengatakan semua kompetitor itu mitra, bukan
bukan rival, enggak. Mereka itu mitranya kita. Dalam kondisi tertentu saya ngesap sama mereka, saya minta tolong mereka untuk bantu dong, saya overload nih cetakan gua overload, kamu bisa bantu aku nggak? Jadi sebenarnya tidak ada rival murni di bisnis kita ini, malah semua itu kontributor, karena memang semangatnya kita udah beda. Semangat kita adalah bagaimana menuju Indonesia Emas 2045. Tuh ada lagi angka 45-nya kan. Kalau kita pribadi, jujur lebih banyak brainstorming. Tapi kita juga pakai analisis pasar, pakai juga. Tapi brainstorming itu lebih gokil karena itu apa yang terlintas langsung aja eksekusi. Dan menggabungkan banyak sekali ide-ide teman-teman. Jadi sekaligus juga membuat teman-teman merasa dilibatkan, idenya dipakai, idenya dihargai, pemikirannya. Sehingga itu jauh lebih oke, dan ketika implementasi mereka lebih all out. Kenapa? Ini kan ideku, berarti aku punya tanggung jawab juga untuk merealisasikan. Kan saya yang punya gagasan, kenapa aku nggak maksimal dalam eksekusi? Itu enaknya kalau kita pakai brainstorming, tapi tetap digabungkan. Istilahnya brainstorming berapa persen, bahkan brainstorming lebih banyak sebenarnya, 60% mungkin. Sisanya itu dari riset pasar, seperti itu, atau komponen yang lain tadi selain brainstorming. Oke, kita punya namanya Key Performance Indicator, KPI ya. KPI yang kita punya threshold di 80%. Ketika tim kita secara angka di bawah 80%, kita lakukan namanya proses counseling. Kita bina lagi biar bisa naik. Teman-teman yang di atas 100%, kita lakukan coaching. Kita latih bagaimana bisa lebih tinggi lagi. Dan kita pastikan KPI jangan terlalu banyak. KPI itu paling banyak 8 item aja biar mereka bisa fokus, dan semakin sedikit semakin bagus. Misal KPI 3 aja itu lebih bagus. Biar setiap bobot per KPI-nya itu bisa tinggi sehingga mereka bisa lebih effort untuk mengejar KPI-nya, lebih fokus. Jadi KPI yang kita gunakan dan beberapa assessment yang dilakukan oleh HRD. Jadi 2 penilaian tetap. Ada penilaian objektif by KPI, ada penilaian subjektif by HRD. Jadi kita tetap bukan serta-merta hanya melihat by angka, by data, tapi kita juga lihat sektor attitude, sektor kedisiplinan, sektor komunikasi, sektor rasa memiliki, sektor kerjasama, sektor pelayanan, sektor loyalitas, ya kan, dan seterusnya. Waduh, ini agak narsis kayaknya saya harus jawabnya ya. Saya bisa bismillah ya, pastikan kita top of mind di percetakan. Itu bisa dibuktikan oleh teman-teman sendiri ketika ngeriset di UNEDS atau di FISIP aja, nggak usah jauh-jauh, di FISIP aja dulu. Top of mind percetakan bukan sekedar dari sisi branding, tapi secara value kita. Karena bukan salah satu ya, kita masih bisa menjamin satu-satunya brand yang paling peduli sama anak muda dan pengusaha cuma Surabaya 45 pada saat ini. Bisa terbukti dari kita punya sudah 2 tahun berjalan kelas bisnis Goodpreneur namanya. Kita sudah melahirkan lebih dari 200 pengusaha di sana, Goodpreneur. Dan untuk kelas menuju Indonesia Emas 2045 MIE yang FISIP juga salah satu kebagian kemarin, sudah 92 organisasi dan sudah penerima manfaatnya itu sudah lebih dari 4.300 mahasiswa. Penerima kelas gratis kita ini untuk upgrading leadership, soft skill, komunikasi, public speaking, dan seterusnya. Jadi itu yang membuat kami insya Allah masih cukup pede bahwa kita yang top of mind dan yang paling valuable ya terhadap mitra-mitra kita, baik itu dari sisi mahasiswa maupun UMKM.